Penggunaan euro dalam pasokan energi gas alam China-Rusia. Nama saya Riki Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Banyak netizen dunia, termasuk China, merasa bingung mengapa menggunakan mata uang euro dalam perdagangan pasokan energi dan gas alam selama 30 tahun China-Rusia. Mengapa bukan menggunakan RMB ataupun ruble? Seperti diketahui, selama masa Imlek atau festival musim semi yang lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Beijing dan menghadiri upacara pembukaan Olimpiade musim dingin Beijing 2022. China dan Rusia menandatangani 15 perjanjian dan mengeluarkan pernyataan bersama. Salah satu dari 15 kesepakatan tersebut adalah tentang kerjasama energi gas alam, bahwa Rusia akan menyediakan 100 juta ton minyak ke China untuk perusahaan petrokimia di Xinjiang melalui pita di Kazakhstan dalam waktu 10 tahun. Namun yang paling menjadi sorotan dunia adalah pembayaran dalam mata uang euro. Sehingga hal ini telah membuat banyak netizen mulai bertanya-tanya. Bisa dimengerti bila kerjasama pasokan energi antara China dan Rusia tidak dibayar dalam dolar Amerika Serikat. Tetapi, mengapa tidak membayar dalam mata uang lokal? Mengapa membayar dalam euro? Saya melihat banyak versi penjelasan pakar di media mainstream barat. Makna dasarnya adalah penindasan tiada hentinya dari Amerika Serikat terhadap China dan Rusia, sehingga memaksa kedua negara adidaya tersebut harus memikirkan opsi lainnya. Seperti diketahui, Amerika Serikat bisa menjadi hegemoni dunia hari ini berkat petrodolar, yang merupakan dasar fondasi dari hegemoni dolar. Rusia dan China harus memulai dari diri sendiri untuk tidak lagi menggunakan dolar saat melakukan transaksi minyak. Jika tren ini terus berkembang meluas, penggunaan dolar Amerika Serikat dalam transaksi minyak atau transaksi energi dunia akan semakin berkurang. Ketika perubahan kualitatif tercapai, hegemoni dolar akan terguncang atau bahkan runtuh. Akan tetapi, bagi negara-negara pengekspor minyak secara umum, tidak menggunakan dolar untuk pembayaran bukanlah masalah keinginan, melainkan masalah berani atau tidak. Karena Amerika Serikat akan menggunakan hegemoni militernya untuk menjatuhkan negara lain demi mempertahankan hegemoni petrodolarnya. Jadi, sebagai negara yang telah cukup sengsara akibat penindasan hegemoni Amerika Serikat, maka sebagai negara superpower setelah Paman Sam, Rusia dan China harus memulai dan memberi contoh bagi negara lainnya yang juga telah mendapatkan perlakuan yang sama dari tongkat besar militer Amerika Serikat. Transaksi energi antara China dan Rusia melepaskan dolar membuat Amerika Serikat hanya berani berkicau tanpa berani melepaskan kentut. Karena Amerika Serikat tidak mungkin berani menggunakan cara militer untuk memaksa China atau Rusia menggunakan dolar. Namun sekarang pertanyaannya, mengapa perdagangan minyak Rusia-China bukan menggunakan mata uang digital e-Chinese Yuan yang telah dipersiapkan jauh di depan hari, tetapi menggunakan euro yang membuat banyak orang tidak habis berpikir, bukankah e-Chinese Yuan atau renminbi bisa menggantikan dolar sebagai salah satu mata uang dunia di masa depan? Mengapa tidak menggunakannya mulai sekarang? Sebenarnya, ini hanyalah trik kecil yang dimainkan oleh China dan Rusia menurut beberapa konspirasi barat. Melalui operasi semacam itu, dapat membawa efek memecah aliansi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Karena Uni Eropa sendiri telah lama berharap menjadikan euro sebagai mata uang dunia. Dalam situasi khusus seperti ini, Amerika Serikat tidak segan-segan memprovokasi perang di Kosovo di masa lalu, ataupun krisis Ukraina-Rusia saat ini untuk menekan euro. Lalu, jika sekarang perdagangan minyak antara China dan Rusia dibayar dalam euro, Uni Eropa pasti akan sangat senang. Sebaliknya akan membuat Paman Sam sakit kepala. Mengapa demikian? Karena bila Amerika Serikat ingin memberikan sanksi, siapa yang akan Amerika Serikat sanksikan? Sanksi kepada Uni Eropa, China, atau Rusia? Penjelasan ini terdengar logis dan menarik. Tetapi menurut saya, teori konspirasi di atas terlalu menganggap enteng China dan Rusia. Bagaimanapun juga, China dan Rusia adalah salah satu dari 3 kekuatan terbesar di dunia.
mereka tidak akan menggunakan trik konspirasi seperti halnya genetik negara-negara barat. Total transaksi minyak Rusia dan China sebesar 100 juta ton. Mungkin terdengar sangat banyak, tetapi itu akan dilakukan dalam 10 tahun. Jadi, hanya 10 juta ton setahun. Bila 10 juta ton ditransaksikan menjadi euro, dan paling-paling itu sekitar 10 miliar euro saja. Jumlah ini hanya sebagian kecil dari perdagangan energi global. Jumlah sebesar itu masih jauh untuk melawan hegemoni dolar Amerika. Dari perspektif kenyataan, penyelesaian dalam euro juga bermanfaat bagi China dan Rusia. Karena euro juga merupakan salah satu mata uang yang dapat ditukar secara bebas. Uni Eropa juga telah membentuk mekanisme penyelesaian internasional yang sangat nyaman dalam perdagangan bilateral dunia. Menggunakan euro dapat dilakukan melalui sistem penyelesaian Uni Eropa. Dan yang paling penting, dapat menghindari sistem pengontrolan dolar SWIFT Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat ingin menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia atau China, Amerika Serikat pasti tidak dapat mengendalikannya. Karena pada saat ini, China, Rusia, dan Uni Eropa telah terikat bersama dalam satu kereta. Bagaimana mungkin Amerika Serikat meresikokan sanksi terhadap 3 perekonomian terbesar dunia pada saat bersamaan? Di samping itu, baik China dan Rusia sama-sama memiliki volume perdagangan yang sangat besar dengan Uni Eropa. Surplus perdagangan tahunan China dengan Uni Eropa melebihi 100 miliar euro. Dan begitu banyak euro yang dimiliki China juga perlu dikonsumsikan. Lain halnya dengan Rusia yang hampir telah melepaskan semua dolar cadangan devisanya, di mana pembayaran internasional yang tersisa bagi Rusia hanyalah mata uang euro. Jadi, dalam hal ini, China akan membantu Rusia untuk menggunakan euro. Dari pernyataan bersama China dan Rusia saat kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Beijing di Tahun Baru Imlek yang lalu, kedua negara superpower ini dengan jelas menyatakan pandangan kedua negara tentang perkembangan dunia di masa depan. Ini juga merupakan definisi dari dunia masa depan kedua negara, yaitu dunia seperti apa yang diharapkan China dan Rusia di masa depan. Pertama adalah multipolarisasi pola internasional. Yang kedua adalah globalisasi ekonomi. Dengan kata lain, China dan Rusia terang-terangan secara langsung mengatakan kepada Amerika Serikat dan dunia di bawah struktur kekuatan yang multipolarisasi dan ekonomi yang globalisasi. Mata uang internasional masa depan tidak boleh hanya didominasi oleh dolar Amerika. Euro sekarang telah menjadi mata uang internasional yang paling banyak digunakan selain dolar Amerika. Dan Uni Eropa juga berusaha keras untuk membangun sistem pembayaran dan clearing internasional untuk euro. Pada saat ini, China dan Rusia tentu saja harus saling membantu bisnis partnernya di Eropa. Bila Anda masih ingat, Presiden Biden pernah memperingatkan dunia jika Rusia menggunakan kekerasan terhadap Ukraina, maka Amerika Serikat akan menghukum Rusia dengan sanksi yang tak tertahankan. Sebenarnya, apa substansi dari sanksi yang tak tertahankan ini? Sinyal yang sangat jelas untuk mengeluarkan Rusia dari sistem pembayaran dan penyelesaian dolar Amerika Serikat, sehingga Rusia tidak dapat berbisnis dalam perdagangan internasional. Jadi, sekarang dapat dikatakan bahwa China dan Rusia telah menjalankan catur langkah pertama yang sangat baik untuk memilih euro dalam perdagangan bilateral dua adidaya tetangga ini. Sebaliknya, apakah mungkin bagi Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi ekstrim kepada Rusia atau China di masa depan di bawah paksaan dan tekanan Amerika Serikat? Jawabannya, no problem at all. Karena jika demikian, penggunaan euro oleh Rusia dan China akan terpaksa dibatalkan. Karena Uni Eropa mencekik leher mata uang euro sendiri. Dan secara fundamental, Uni Eropa akan menghancurkan kredibilitas euro Anda sebagai mata uang dunia. Jadi, terserah apakah Uni Eropa berani melakukannya atau tidak. Walaupun jika Uni Eropa berani melakukannya juga tidak apa-apa. Karena baik China dan Rusia telah menyetujui untuk dapat senantiasa mengubah penggunaan mata uang apa nantinya. Jika pembayaran dan penyelesaian USD maupun euro tidak boleh digunakan, maka Rusia dan China
akan dengan senang hati menyelesaikan dalam mata uang lokal, renminbi maupun ruble, atau bahkan saling barter. Kesimpulannya, ini bukanlah trik atau konspirasi seperti yang dipropagandakan media barat, melainkan suatu hal yang terang-terangan menunjukkan kepada Amerika Serikat dan Uni Eropa. Terserah bagaimana mereka menanggapinya. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!